Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Khalid. Saat ini saya sebagai juru bicara Partai Keadilan Sejahtera, bertugas sebagai juru bicara DPP Partai Keadilan Sejahtera. Tanggapannya dengan acara event seperti ini, kemudian dengan para pemuda gimana? Ya, saya kira ini sebuah event yang sangat positif dan sangat partisipatif ya, karena melibatkan anak-anak muda untuk hidup sehat, fun, gembira, berkompetisi secara sportif. Ini bagus sekali dan sesuai dengan karakter anak muda yang energik, progresif, dan sportif. Saya kira apa yang sudah diinisiasi oleh Bapak Ade Supriyatna, Kang Ades, ini luar biasa, bisa kita contoh, melibatkan anak-anak muda untuk berkegiatan positif, ya, berkompetisi, berlomba-lomba dengan adanya futsal tersebut. Saya mendukung sekali apa yang dilakukan oleh Kang Ades. Semoga ini menjadi sebuah inspirasi untuk yang lainnya. Oh, Bang Ahmad kan sekarang menjadi caleg DPR RI dari Partai PKS. Ya. Pengen tahu dong latar belakangnya. Oh iya. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Khalid. Saat ini saya sebagai juru bicara Partai Keadilan Sejahtera, bertugas sebagai juru bicara DPP Partai Keadilan Sejahtera. Saya alumni UI. Saya dulu kuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dan mengambil pasca sarjana juga di Universitas Indonesia. Dan buat saya teman-teman di Cimanggis itu sangat dekat ya, karena anak UI kan sering main di Cimanggis ya. Kawan-kawan banyak sekali di sini, bahkan juga ada kerabat juga ada juga di sini, dan saya pikir saya sangat senang sekali ya ketika saya diamanahkan untuk maju dari DPR RI Dapil Depok Bekasi, karena memang saya sudah lama tinggal di Depok dan mengenal warganya dan melihat bahwasanya perlu ada sebuah gerakan perubahan, terutama dari anak-anak muda nih, untuk melakukan gerakan perubahan, menyuarakan aspirasi anak-anak muda di level nasional tentunya. Karena DPR RI berjuang di level nasional, kami ingin menyuarakan suara anak-anak muda, suara warga di Depok untuk menyuarakan keadilan, suara rakyat di panggung nasional. Terima kasih. Kalau saat ini ada program-program yang dibawa nggak sih Bang dari pusat, mungkin Bang sebagai juru bicara dari DPP? Ya, kalau di level pusat memang agak sedikit berbeda dengan di kota dan provinsi ya. Level pusat kita berjuang satu membuat undang-undang, ya, kemudian APBN dan mengawal kebijakan pemerintah. Salah satu contohnya adalah kemarin pada waktu kenaikan harga BBM, PKS ini yang paling depan menyuarakan penolakannya dan menjadi salah satunya partai yang menolak kenaikan harga BBM. Saya ditugaskan oleh PKS untuk menjadi juru bicara di sana untuk menjelaskan kenapa PKS menolak kenaikan harga BBM. Itu contohnya. Terus apa lagi? Pada waktu pemerintah mau memindahkan ibu kota misalnya, maka saya sebagai juru bicara diminta untuk berbicara ke TV, ke media massa dan sebagainya untuk menjelaskan kenapa PKS menolak pemindahan ibu kota saat ini dan sebagainya dan sebagainya. Dan inilah yang kemudian ingin kita suarakan. Memang tugas dari parlemen adalah menyuarakan sebenarnya kegundahan dan aspirasi dari masyarakat, dan itu yang harus kita lakukan. Apalagi anak muda, nggak boleh diam saja, kita harus bersuara. Kebebasan demokrasi, kebebasan berbicara misalnya seperti di undang-undang terbaru di KUHP itu ada pasal-pasal karet yang bisa menyebabkan anak-anak muda seperti kita semua itu tidak bisa bicara lagi. Mengkritik pemerintah susah, mengkritik DPR nggak bisa, karena bisa kena pasal karet tuh. Ya, bisa dibuat dikriminalisasi. Nah, itu PKS salah satu yang menolak cukup keras di pasal tersebut. Dan kami sebagai juru bicara menyuarakan hal tersebut. Dan inilah yang perlu kita lakukan. Suara-suara anak muda, suara-suara warga itu harus kita lantangkan sehingga suara itu didengar dan kebijakan itu bisa berubah. Itu yang harus kita lakukan bersama. Ya, Bang Muhammad, makasih banyak atas waktunya. Oke, sama-sama. Oke, mohon doanya dan mohon dukungannya dari teman-teman semua, terutama teman-teman dari Cimanggis. Sukses selalu. Jangan lupa nomor 8 PKS. PKS menang, Anies presiden.